Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali dengan saya, Jamal Nasution. Kali ini kita akan membahas materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dimulai dari kata konstitusi. Konstitusi adalah undang-undang dasar. Definisi dari konstitusi ini adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jenisnya, yakni secara luas, terdiri dari hukum dasar yang tertulis, yang disebut dengan UUD atau Undang-Undang Dasar, dan yang tidak tertulis disebut dengan konvensi atau hukum kebiasaan. Hal-hal yang diatur dalam konstitusi adalah pemegang kedaulatan yang tertinggi, struktur negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, lembaga negara, serta hak-hak rakyat. Kemudian konstitusi mengatur hubungan antara pemerintahan dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lainnya. Seperti contoh soal berikut, konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu dari pilihan jawaban ini ada A sampai E. Hubungan antara warga negara dengan warga negara ini yang A, dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan pemerintah yang lain. Sepertinya B juga hampir mirip-mirip, hubungan antara pemerintahan dengan negara lain dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. C, hubungan antara lembaga negara dengan warga negara dan hubungan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. D, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Dan yang E, hubungan antara warga negara dengan warga negara dan hubungan antara pemerintahan dengan warga negara. Pilihan jawabannya hampir mirip-mirip. Fokus kepada kata pemerintahan dengan warga negara dan lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang D. Contoh soal yang berikutnya, konstitusi dalam bahasa Latin yakni constituante, jika didefinisikan dalam arti luas merupakan, maka dalam arti luas adalah hukum yang tertulis atau peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Maka jawabannya adalah yang E. Fungsi konstitusi ini artinya adalah apa yang menjadi fungsi dari undang-undang dasar tersebut. Maka yang pertama adalah konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah yakni agar tercipta demokrasi. Konstitusi merupakan piagam kelahiran suatu negara atau disebut a birth certificate of a new state. Dijadikan juga sebagai identitas nasional dan pelindung hak asasi manusia dan menjamin hak-hak warga negara. Seperti contoh soal berikut, konstitusi dalam bahasa Latin constituante atau undang-undang dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Berikut ciri-ciri konstitusi negara kecuali A. Bersifat adil agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi.
Kata kuncinya demokrasi. B. Menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Masih benar. C. Menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan pemerintah. Ini sepertinya kedaulatan bukan di tangan pemerintah. D. Menentukan suatu hukum sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Kata kuncinya adalah HAM. E. Menjadi syarat konstitutif berdirinya suatu negara. Maka jawaban dari soal ini adalah yang C. Karena kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan pemerintah. Konstitusi terkenal di dunia antara lain adalah seperti Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Kemudian ada Magna Carta atau sering disebut Piagam Besar di Inggris 15 Juni 1215. Dan yang berikutnya ini di Prancis 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ini contoh soal tentang jenis atau konstitusi terkenal tersebut. Piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut, di mana raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan gereja Inggris. Disebut dengan piagam, jelas ini tadi adalah Magna Carta atau Piagam Besar. Jawabannya B. Demokrasi konstitusional, di mana pemerintahan demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaan dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya karena ada Rechtsstaat, yaitu negara berdasarkan hukum atau rule of law. Di Indonesia ini diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara berdasarkan hukum. Kemudian negara kedaulatan hukum atau Rex Sovereignty, di mana kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri. Sehingga penguasa dan rakyat bahkan negara harus tunduk terhadap hukum. Di mana ada kedaulatan, sovereignty, adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah, pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Seperti contoh soal berikut, suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah, pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri disebut dengan jawabannya adalah yang B, kedaulatan atau sovereignty. Soal berikutnya, negara Indonesia berdasarkan atas hukum Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Makstat. Penjelasan ini menunjukkan bahwa cita-cita negara hukum atau rule of law yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar negara yang berlandaskan sembarang hukum. Pernyataan tersebut tertuang pada UUD 1945, ini ada di pasal 1 ayat 3. Sementara pasal 2 dan pasal 3 ini berbicara tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe video ini, channel ini, like dan share video ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan video-video tes wawasan kebangsaan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.